Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa berita yang kalau kemudian dirangkum kiranya tepat kalau kita beri judul pemblokiran rekening FPI dan orang-orang yang terkait dengan FPI. Yang kita maksud FPI di sini adalah Front Pembela Islam. Sebelum kita bahas lebih lanjut berdasarkan berita-berita yang dimuat di media, maka sebagai sosiolog tentu ada beberapa pertanyaan yang menggantung di pikiran saya, yaitu mengenai pemblokiran rekening Front Pembela Islam dan orang-orang yang terkait dengan Front Pembela Islam. Pemblokiran ini dinyatakan dengan dasar Front Pembela Islam telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan telah dibubarkan. Tetapi tentu kita tidak boleh lupa ada beberapa pendapat pakar yang mengkritisi pembubaran itu, dan bahkan BEM Universitas Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia telah juga mengkritisi pembubaran Front Pembela Islam oleh pemerintah dengan alasan pembubaran itu tidak dilakukan secara demokratis, yaitu tanpa adanya proses pengadilan. Jadi ketika proses pembubaran masih kontroversi, maka kemudian dilakukan pemblokiran rekening Front Pembela Islam dan orang-orang yang terkait dengan Front Pembela Islam, maka kemudian secara sosiologis tentu menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah sudah tepat pemblokiran itu dari segi hukum? Apakah sudah tepat dari segi sosial? Apakah sudah tepat dari segi budaya? Dan apakah sudah tepat dari segi akal sehat? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemblokiran rekening FPI dan orang-orang yang terkait dengan FPI itu sudah masuk dalam kategori tindakan yang adil? Dan kemudian pertanyaan menarik berikutnya adalah, apakah pemblokiran rekening Front Pembela Islam dan orang-orang yang terkait dengan Front Pembela Islam itu dapat mendukung upaya menciptakan harmoni sosial dalam konteks menjaga persatuan dan kesatuan warga bangsa dan dalam rangka memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu berbagai pertanyaan yang menggantung, dan tentu saja tidak semua akan bisa dijawab ketika kita membaca berita-berita di media, dan memang secara sosiologis tidak semua pertanyaan harus dijawab dan tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Karena kalau kita kemudian agak masuk ke wilayah teologi sedikit, pada akhirnya Tuhan juga yang akan menjawab semua itu lewat sejarah, dan kita akan mengetahuinya ketika kemudian kita bisa diizinkan Allah hidup melampaui zaman, kemudian kita melihatnya dari sejarah. Itu yang menggantung dalam pikiran saya sebagai sosiolog. Dan sekarang mari kita lihat berita-berita di media. Sekarang kita lihat dari kontan.co.id. Dia menulis berita, BCA blokir rekening donasi Laskar FPI, ini alasannya. Diposting Jumat 8 Januari 2021 jam 19.08 waktu Indonesia Barat. Reporternya adalah Laurentius Marshall Southland Sitanggang, editornya Tendi Mahadi. Kontan.co.id Jakarta. Setelah sempat ramai diperbincangkan di media sosial, PT Bank Sentral Asia Terbuka BCA pun akhirnya angkat bicara soal pemblokiran terhadap rekening pengumpul dana bantuan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI yang ditembak oleh polisi. Dalam keterangan resminya, Executive Vice President Sekretariat and Corporate Communication BCA, Hera F. Harin, mengatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan, pihaknya senantiasa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Mengacu pada permohonan dari otoritas yang berwenang, BCA telah melakukan penghentian sementara transaksi atas rekening nasabah yang bersangkutan di BCA, ujarnya kepada kontan.co.id Jumat 8 Januari 2021. Itu artinya seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil oleh BCA sejatinya sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, termasuk pengabulan permohonan dari otoritas yang berwenang. Pasalnya, Hera menambahkan, kalau BCA sebagai lembaga perbankan memang diwajibkan untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku di tanah air, serta menjalankan instruksi yang diberikan oleh otoritas yang berwenang. Sebagai informasi saja, rekening BCA itu
merupakan inisiatif dari salah seorang pegiat sosial bernama Irfan Ghani yang menjadi pengumpul dana bantuan bagi 6 anggota Laskar FPI. Menurut penelusuran kontan.co.id, total dana yang berhasil dihimpun setidaknya mencapai 1,7 miliar rupiah yang diberikan oleh warganet dan masyarakat umum. Seluruh dana itu sejatinya sudah dikirimkan kepada keluarga korban penembakan tersebut. Irfan mengklaim pemblokiran tersebut terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dia pun mengaku sudah meminta konfirmasi dari pihak BCA terkait hal tersebut pada Selasa 5 Januari, namun tidak mendapat respon. Jadi itu berita tentang pemblokiran dana yang dihimpun oleh seorang pegiat sosial bernama Irfan Ghani untuk disumbangkan kepada 6 orang anggota Laskar FPI yang ditembak polisi. Mungkin maksudnya keluarganya ya, untuk diberikan kepada keluarganya. Itu berita dari kontan.co.id. Sekarang kita lihat berita lain dari tempo.co. Judul beritanya, Rizik Syihab tersangka kasus Rumah Sakit Umi, pengacara seperti kisah di novel 1984. Ini beritanya tidak terkait dengan pemblokiran ya, kita ganti yang lain. Ini tirto.id. Judul beritanya, pemblokiran rekening FPI, siapa pelaku dan apa sudah tepat. Tirto.id, Front Pembela Islam jatuh dan tertimpa tangga. Organisasi ini dibubarkan pemerintah dan rekening bank mereka diblokir sejak 30 Desember lalu. Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanwar mengatakan pemblokiran ini adalah perbuatan zalim. Sudah dibubarkan, uang umat juga diduga digarong, katanya ketika dihubungi reporter Tirto, Senin 4 Januari 2021. Dia bilang rekening FPI yang dibekukan terdapat di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Soal jumlah uang, Aziz menjawab banyak, jelasnya kurang tahu. Meski terkait dengan pembubaran organisasi, dia enggan menuding pelakunya adalah pemerintah atau aparat. Tidak tahu siapa yang menggarong, katanya. Selasa 5 Januari 2021, juga kepada reporter Tirto. Pada 31 Desember, Hayu Naji, sekretaris perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka, mengatakan tidak dapat berkomentar sebab data atau informasi keuangan nasabah merupakan rahasia bank yang tidak dapat diungkap ke publik, yang mana hal tersebut dilindungi oleh undang-undang. Polisi mengaku tak terkait dengan pemblokiran rekening. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Andirian Jayadi, mengklaim tidak ada langkah pemblokiran ketika dihubungi reporter Tirto Selasa. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan, bahkan mengaku polisi belum mendapatkan informasi pemblokiran. Seandainya tahu pun, menurutnya bukan wewenang kepolisian untuk mengungkap hal tersebut. Meski telah dibubarkan, FPI dan para anggota pimpinannya masih terkait dengan beberapa perkara hukum. Salah satunya pengusutan penembakan polisi hingga menyebabkan 6 anggota Laskar FPI tewas. Sementara Rizik Syihab kini ditahan karena kasus pelanggaran protokol kesehatan. Selain penyidik, Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berwenang menyita dan atau memblokir rekening adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat 1 huruf I. Pada Selasa 5 Januari malam, lewat keterangan resmi, PPATK mengkonfirmasi bahwa memang mereka lah instansi yang memblokir rekening FPI dan afiliasinya. Per 5 Januari, PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transaksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI termasuk pihak terafiliasinya. Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI tersebut, tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain, kata mereka.
Lebih eksplisit, PPATK mengatakan pemblokiran untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Sehari sebelumnya, Ketua Kelompok Humas PPATK, M. Natsir Kongah, mengklaim belum mengetahui soal itu. Saya belum ada info. Aku dia kepada reporter Tirto. Anggota Komisi 3 DPR RI, Asrul Sani, mengatakan meski diberikan wewenang, PPATK tetap perlu menyertakan bukti permulaan yang cukup bahwa pemilik rekening tersebut terkait atau terafiliasi dengan kelompok atau kegiatan pendanaan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Kepada wartawan, Rabu 6 Januari 2021, dia tanpa bukti permulaan yang cukup. Menurut dia, tanpa bukti permulaan yang cukup, pemblokiran merupakan tindakan sewenang-wenang. Dosen hukum dari Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan, mengatakan rekening yang semestinya diblokir bukan milik FPI sebab mereka secara organisasi tak berstatus tersangka. Dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 disebutkan bahwa pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Jadi saya ulangi, dosen hukum dari Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan, mengatakan rekening yang semestinya diblokir bukan milik FPI, sebab mereka secara organisasi tak berstatus tersangka. Dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 disebutkan bahwa pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Namun, ia juga mengatakan barangkali pertimbangannya adalah FPI telah mengganggu kedaulatan. Jika sudah kedaulatan, hukum jadi nomor 2. Hukum bisa dicari-cari untuk menjustifikasi langkah pemerintah, ujar Aristo kepada reporter Tirto Selasa. FPI bisa saja tak tinggal diam. Mereka dapat mengajukan keberatan. Berdasarkan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang TPPU, jika tidak ada orang dan atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik. Artinya, penyidik menunggu. Justru mereka, FPI, harus bisa mengklaim itu. Rekening punya siapa, atas nama siapa, dan tidak terkait dengan tindak pidana. Menjelaskan sesuai fakta bukan opini, ujar ahli anti pencucian uang dari Universitas Indonesia, Waku Utama, kepada reporter Tirto Selasa. Jadi artikel ini reporternya Adi Briantika, penulisnya Adi Briantika, editornya Rio Apinino. Jadi ini Tirto.id, judulnya adalah pemblokiran rekening FPI, siapa pelaku dan apa sudah tepat. Tadi ada pendapat pakar ya tentang apakah sudah tepat pemblokiran rekening FPI. Kemudian ini masih dari Tirto.id, babak baru pelarangan FPI, rekening Bank Resik hingga Munarman dibekukan. Ditulis oleh Rio Apinino 12 Januari 2021. Kemudian kita baca Tirto.id, rekening bank sejumlah orang yang terafiliasi dengan Front Pembela Islam mulai menjadi sasaran penyelidikan kepolisian setelah organisasi ini resmi dilarang pemerintah. Puluhan rekening pengurus hingga keluarga pentolan organisasi dibekukan untuk sementara. FPI resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 30 Desember 2020 lewat surat keputusan bersama 3 menteri plus Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Anti Teror. Seluruh aktivitas organisasi dilarang termasuk penggunaan simbol dan foto. Semula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan pembekuan
59 akun rekening FPI dan individu terafiliasi. Berdasar pernyataan terbaru, angkanya meningkat jadi 87 dan diperkirakan terus bertambah. Berbagai akun yang diblokir disebut menyisakan puluhan juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Ex-pengurus FPI Munarman mengatakan rekening yang diblokir termasuk milik pentolan FPI Rizik Syihab. Rekening Putri-Putri HRS juga diblokir, kata Munarman Senin 11 Januari 2021. Ia sendiri merupakan salah satu target pemblokiran. Ia bilang pemblokiran sewenang-wenang karena tanpa mempertimbangkan untuk apa uang yang tak lagi bisa dipakai itu. Munarman sendiri berdalih rekening miliknya di Bank BNI berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang ibunya, seorang pensiunan dosen yang kini sedang sakit. Bank tempat rekening diblokir mulai BNI, Muamalat, BCA hingga BSM. Bukan hanya ring 1 FPI, pemblokiran juga menyasar mereka yang ada di luar itu. Misalnya seperti dilaporkan Kontan, rekening BCA untuk penggalangan donasi 6 anggota FPI yang ditembak mati polisi, jumlahnya mencapai 1,7 miliar rupiah. Rekening BCA atas nama Irfan Ghani tersebut tak bisa diakses sejak 4 Januari bertepatan dengan pembekuan rekening terafiliasi FPI pada tahap awal. Irfan mencuit pada 4 Januari bahwa ia tertipu akun palsu pengaduan BCA. PPTK berdalih pembekuan rekening FPI dan individu terafiliasi atas permintaan aparat penegak hukum. Meski begitu, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi menampik ada permintaan blokir khusus terkait kasus pengusutan kematian Laskar FPI. Dalam wawancara di YouTube PPATK, Ketua PPATK Ediana Rai mengatakan pembekuan rekening berlangsung 20 hari. Pembekuan hanya menempatkan rekening seperti ke dalam kotak, tidak bisa menerima dan mengambil uang. Dia menjamin saldo aman dan rekening akan berfungsi normal setelah analisis rampung. Dia mempersilahkan jika ada yang keberatan dengan pemblokiran, tapi menegaskan pembukaan hanya bisa usai analisis tuntas. Hasil analisis sendiri akan diserahkan kepada polisi, kami bukan penegak hukum. PPATK hanya menganalisis, menyimpulkan, dan menyerahkan hasilnya ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, kata Dian, Jumat 8 Januari 2021. Ia menampik tudingan FPI bahwa PPATK sewenang-wenang. Dia mengatakan untuk memblokir rekening tidak perlu ada bukti yang kuat, cukup ada dugaan awal penyelewengan saja. Dia juga menampik PPATK punya kepentingan politis karena ikut menjatuhkan sanksi kepada FPI seperti pemerintah. Dian menyebut blokir adalah tugas rutin mereka. Setiap hari PPATK menerima 300 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kebetulan saja ini FPI, high profile, sehingga kami dituduh macam-macam. Pemblokiran rekening biasanya berkaitan pidana pencucian uang dari sumber ilegal menjadi legal atau sebaliknya. Itulah yang dijelaskan PPATK dalam keterangan resminya pekan lalu. Namun, bagi pengajar hukum Universitas Indonesia Aristo Pangaribuan, pembekuan khususnya rekening atas nama organisasi bertentangan dengan hukum. Alasannya karena secara organisasi FPI bukan tersangka. Saya ulangi, bagi pengajar hukum Universitas Indonesia Aristo Pangaribuan, pembekuan hukum rekening atas nama organisasi bertentangan dengan hukum, alasannya karena secara organisasi FPI bukan tersangka. Namun ia juga mengatakan barangkali pertimbangannya adalah FPI telah mengganggu kedaulatan. Jika sudah kedaulatan, hukum jadi nomor 2. Hukum bisa dicari-cari untuk menjustifikasi langkah pemerintah, katanya. Itu berita dari tirto.id yang judulnya adalah babak baru pelarangan FPI, rekening bank Rizik Munarman dibekukan. Kemudian ini ada berita dari Kompas, konfirmasi dari PPATK. Judul beritanya, PPATK blokir sementara 79 rekening FPI dan afiliasinya, diposting tanggal 8 Januari 2021 jam 22.21 waktu Indonesia Barat. Jumlah rekening milik Front Pembela Islam dan afiliasinya yang diblokir sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bertambah. Jumlah rekening yang sudah diblokir sementara sampai saat ini berjumlah 79, kata Kepala PPATK Dian Ediana Rai ketika dihubungi Kompas Jumat 8 tanggalnya mungkin salah ini.
Ini 8 November 2020. Mungkin maksudnya 8 Januari ya, tanggalnya tidak kita baca karena meragukan. Pembekuan sementara rekening tersebut dilakukan sesuai kewenangan PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Itu dari kompas.com. Sekarang ini dari CNN Indonesia. Judul beritanya, Bank Syariah Mandiri blokir rekening FPI atas perintah PPATK. Diposting Senin 11 Januari 2021 jam 12.19 waktu Indonesia Barat. PT Bank Syariah Mandiri BSM buka suara terkait pemblokiran sementara aktivitas transaksi dari rekening Front Pembela Islam dan afiliasinya. Menurut manajemen pemblokiran sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini diungkapkan Sekretaris Perusahaan BSM Ivan Ali menanggapi pemblokiran sementara rekening FPI di sejumlah bank termasuk BSM. Sebelumnya, PPATK mengumumkan ada 68 rekening FPI dan afiliasinya yang diblokir. Pemblokiran bertujuan untuk analisis dan pemeriksaan laporan serta informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Ini dari CNN Indonesia. Kemudian ini dari Detik Finance. Judul beritanya, menyoal pemblokiran rekening FPI di Bank Syariah Mandiri. Jurnalisnya Trio Hamdani, diposting Selasa 12 Januari 2021 jam 6.01 waktu Indonesia Barat. Rekening Front Pembela Islam dan afiliasinya diblokir sementara oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Dijelaskan manajemen bank tersebut pemblokiran dilakukan atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan itu sudah sesuai ketentuan. Tujuan pemblokiran rekening FPI untuk analisis dan pemeriksaan laporan serta informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Itu dari. Nah, ini ada apabila nasabah ini BSM dijelaskan Ivan BSM hanya berusaha tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku di operasional perbankan Indonesia termasuk dalam hal pemblokiran sementara rekening nasabah. Pemblokiran dilakukan atas permintaan lembaga yang berwenang dan bukan inisiatif bank. Apabila nasabah berkeberatan atas pembukaan tersebut, maka nasabah dapat langsung menghubungi kami untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, ujarnya. Itu dari Detik Finance. Kemudian ini dari Kompas, kompas.com, 12 Januari 2021. Rekening FPI dan afiliasinya diblokir dari keluarga Rizik Syihab hingga Munarman. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan sementara, nah ini angka yang terakhir, membekukan sementara 87 rekening milik Front Pembela Islam dan afiliasinya hingga Senin 11 Januari 2021. Jumlah itu bertambah dari Jumat 8 Januari 2021. Saat itu PPATK membekukan 79 rekening yang terafiliasi dengan FPI. Jumlah rekening masih bergerak sampai sekarang sudah sampai 87 rekening, kata Ketua PPATK Dian Ediana Rai kepada kompas.com Senin. Dian mengatakan pemblokiran itu adalah prosedur normal yang dilakukan PPATK terhadap organisasi yang dibubarkan. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK tidak memerlukan alat bukti yang cukup untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Hingga saat ini Dian mengatakan proses analisis masih berjalan sehingga belum dapat disimpulkan apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak. Pengacara Front Pembela Islam FPI Aziz Yanuar mengatakan sebanyak 7 rekening milik keluarga pimpinan FPI Rizik Syihab diblokir. Tak hanya itu, Ex-Sekretaris Umum FPI Munarman juga masuk dalam pemblokiran. Keluarga ada 7 rekening sejak Rabu pekan kemarin diblokir, kata Yanuar kepada kompas.com. Juga pihak yang terkait FPI seperti rekening Haji Munarman dan kawan-kawan juga diblokir. Yanuar menilai saat ini kesewenang-wenangan yang tidak berujung sedang terjadi pada Rizik Syihab dan yang terkait dengan Rizik. Pengawalnya dibunuh, kediamannya diteror,
organisasinya difitnah dan dibubarkan, uangnya diduga digarong, kata Yanuar. Tak hanya itu, ia berujar uang umat yang diamanatkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Rizik Syihab juga tak luput dari pemblokiran. Masih belum cukup, keluarga HRS uangnya pun diduga dicolong dengan sewenang-wenang, ucap dia. Terkait langkah yang akan dilakukan, Yanuar menuturkan pihaknya akan melawan dugaan otoriter ini dengan langkah akhirat. Karena pihak dijolimi, doanya tidak ada halangan dengan Allah. Kami dan masyarakat serta umat Islam mendoakan para pelaku kejoliman ini dan para pendukung serta yang diam terhadap kejoliman ini untuk bertobat atau diberi Allah ganjaran setimpal dunia akhirat atas kejoliman dan dukungan serta pembiaran kejoliman ini, tutur Yanuar. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman angkat bicara terkait pemblokiran rekening miliknya saat dihubungi Kompas.com Senin. Ia menyebut bahwa uang dalam rekening tersebut diperlukan untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Rekening itu untuk biaya pengobatan ibu saya yang sudah 2 tahun lebih terbaring di tempat tidur, kata Munarman. Kepada Kompas.com, Munarman memperlihatkan lembaran surat pemberitahuan dari pihak salah satu bank negara dengan nomor FMI 0-04-001002R perihal pemblokiran rekening. Berdasarkan informasi dalam surat pemberitahuan, rekening Munarman sudah diblokir oleh pihak bank sejak 4 Januari 2021. Disebutkan pula bahwa pemblokiran sesuai dengan surat permintaan dari PPATK bernomor SR11AT.05-1/1/2021. Ibu saya sedang sakit, sudah 2 tahun hanya terbaring, dan rekening itu untuk biaya pengobatan ibu saya, untuk beli obat dan keperluan ibu saya, kata Munarman. Itu berita dari Kompas. Dan dari berita-berita tadi, maka tentu banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab ya, walaupun tadi ada beberapa pakar yang ada mungkin seorang pakar yang di berita tadi itu mengatakan bahwa itu tidak tepat memblokir rekening organisasi, apalagi belum berstatus tersangka begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah tepat, ada beberapa pakar yang menyatakan belum tepat. Apakah adil, apakah dapat mendukung harmoni sosial, itu mungkin jawabannya dari hati nurani ya, tidak bisa secara logis gitu, dan tidak juga bisa, karena kalau bicara logis sangat argumentatif dan itu bisa debatable. Jadi tetapi pertanyaan yang menggantung tetap sama, bahwa apakah tindakan pemblokiran terhadap rekening FPI dan orang-orang yang terkait dengan FPI itu sudah tepat, apakah adil, apakah dapat mendukung terciptanya harmoni sosial di negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu jawabannya tergantung kita masing-masing, tergantung kemampuan kita memahami berita, tergantung kemampuan hati nurani kita membaca situasi, dan tentu nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjawabnya lewat sejarah. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.